Bab 751, membuka kembali pintu. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ayo, Yesuan segera menyapu masa lalu dan mengambil 3 dari mereka. Hei, tuan rumah menerobos, dan kaisar saat ini akan menyegel hingga 20%. Ketiga api hijau semuanya berpengalaman, dan tidak banyak hal di cincin Qiankun. Hanya Yesuan yang menerobos sekali. Namun, terobosan sudah cukup. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Setelah terobosan, kekuatan Yesuan meroket, dan pedang itu diarahkan dengan gila-gilaan ke baju besi emas berbentuk naga. Boom, boom, boom. Baju besi emas berbentuk naga memegang pedang bergigi serigala dan meraih segel militer di satu tangan, mengalahkan serangan-serangan ini oleh Yesuan satu persatu. Pada saat ini, Yesuan, kekuatannya tidak jauh berbeda dari baju besi emas berbentuk naga ini. Yesuan, biarkan aku membantu dulu. King Hu tahu bahwa dia tidak dapat membantu, dan langsung menghela nafas. Yesuan mengangguk tanpa suara, dan dia mampu memegang baju besi emas berbentuk naga ini. Di sisi lain, bahkan jika api hijau tidak bergabung, keempat wakil pisau panjang tidak akan dapat membantu orang-orang Xuan Zongshan dan pedang Tai. Sekarang api hijau telah bergabung, dan dalam waktu kurang dari beberapa detik, keempat wakil pisau panjang akan dikalahkan. Bagikan baju besi mereka dan tunda waktu reorganisasi mereka. Teriak orang-orang Xuan Zongshan. Saat ini, ketiga pria itu mengganggu baju besi dan kemudian melemparkannya ke 4 sudut aula utama. Kemudian, berikutnya, ada 4 orang yang melawan naga emas. Yesuan, baju besi emas berbentuk naga ini tidak bisa dihancurkan, untuk merebut para jenderal agar tetap hidup. Teriak Dewa Pedang Tai. Poin ini, Yesuan secara alami jelas. Namun, segel militer ditangkap di tangan baju besi emas berbentuk naga, dan tidak mudah untuk menangkapnya. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Yesuan 4 orang menyerang baju besi emas berbentuk naga. Kekuatan Xuan Zongshan adalah yang terkuat di antara ketiganya. Seperti Yesuan, dia adalah serangan utama dengan 36 gambar yang tumpang tindih. Pada saat yang sama, denyut buminya juga telah berubah menjadi 128 bobot, hanya selangkah lagi dari keruntuhan Olimpiade. Dia telah terjebak di sini selama lebih dari 10 tahun, dan masih belum berubah menjadi 256, memahami keruntuhan kebenaran. Kemudian, tempat ketiga dalam kekuatan adalah api hijau. Pedang naga bertenaga 7 miliknya sangat kuat, dan kekuatan pedang adalah yang tertinggi kedua. Dewa Pedang Tai agak sedih, dan dia bukan yang paling suci, jadi kekuatannya adalah yang terlemah. Oleh karena itu, dia secara sadar menjarah, dan pisau-pisau panjang yang sedang bersiap untuk mengatur kembali akan dikalahkan lagi. Sekarang, Yesuan bergabung dengan Xuan Zongshan dan King Huo, terus-menerus menyerang naga emas. Sangat disayangkan bahwa baju besi emas berbentuk naga ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dan bahkan Yesuan tidak dapat meninggalkan jejak di atasnya. Oleh karena itu, hanya para jenderal yang dapat dicetak. Namun, saat ini, boom, tiba-tiba suara keras jatuh ke telinga semua orang. Keempat hati Yesuan bergetar dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa pintu aula utama terbuka lagi. Tidak bagus, Yesuan berteriak di hati keempat orang itu. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan 10 orang. Keempat kekuatan yang tersisa juga telah mencapai 5 elemen properti, dan kemudian membuka pintu aula utama. Tuo Bajia, Li Jia, Yang Jia, Sangguan Jia, semuanya ada di sini. Saya tidak berharap untuk dijemput lebih dulu. Keluarga Li Jia melintas, dan akhirnya matanya tertuju pada tangan kiri baju besi emas naga. Segel jenderal, itu adalah cetakan jenderal, seseorang berseru, aktif. Pada saat itu, 10 orang bergegas ke masa lalu. Pensiun, wajah Yesuan berwibawa dan berat, kali ini, dia harus menghindari tepi untuk sementara. 3 api hijau tidak berani mengabaikan, dan bergegas ke sisi Yesuan. Secara kebetulan, setelah orang-orang ini masuk, baju zirah emas naga tidak lagi menyerang Yesuan, tetapi bergegas menuju orang-orang itu. Yesuan menghela nafas lega. Dia hanya bisa memegang baju zirah emas berbentuk naga. Sekarang ada begitu banyak orang, mungkin dia bisa mendapatkan segel umum. Yesuan, apa yang kamu lakukan? Api hijau tiba-tiba berbalik dan bertanya. Ya, aku butuh banyak bakat. Yesuan mengangguk.
Pada saat ini, 3 bakat bereaksi, dan Ye Xuan Fang mendapatkan mereka bertiga, dan tiba-tiba bangkit ke alam. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Jika demikian halnya, maka kita berempat akan bergandengan tangan dan membunuh semua orang ini terlebih dahulu. Upah keserakahan adalah kematian. Mereka tidak bersinggungan dengan keempat keluarga ini, dan wajar saja jika mereka akan membunuh semua orang. Aku juga berpikir begitu, tetapi yang terbaik adalah memperhatikan jubah keluarga Sangguan. Aku merasa mereka tidak benar. Xuan Zongshan mengingatkan, sebenarnya, tanpa pengingatnya, Ye Xuan juga akan memperhatikan. 6 orang dalam keluarga Sangguan terlalu terkejut, tidak ada yang mengenakan jubah hitam dan handuk wajah hitam, dan semua orang akan curiga. Keempat orang itu dengan kasar membahas tindakan pencegahan dan segera bergegas. Baju besi emas berbentuk naga itu sangat kuat, tetapi kekuatan pemilik rumah keempat keluarga itu tidak lemah. Mereka juga memegang segenggam harta suci di tangan mereka, menekan baju besi emas berbentuk naga dengan cara yang menggila. Mereka membunuhnya. Seorang guru dari keluarga Li memperhatikan keempat orang Ye Xuan dan buru-buru berteriak. Kalian, pergi dan bunuh mereka berempat. Kata keluarga Yang, hanya akan ada 1 segel militer, tetapi ada 5 kekuatan di sini, jadi itu pasti akan memicu pertempuran berdarah. Meskipun hanya 1 dari 6 orang yang tersisa adalah keluarga Yang, mereka telah mencapai konsensus saat ini. 6 orang dengan cepat pergi ke Ye Xuan untuk membunuh keempatnya. Tidak percaya diri, mati. Ye Xuan mengepalkan pedangnya dan menembak ke 6 orang itu dalam sekejap. Hal yang sama berlaku untuk 3 api hijau. Boom, boom, boom. Banyak pedang dan pedang bertabrakan, ombak bergulung, gerakannya begitu besar, dan seluruh inisiatif tampaknya mulai bergetar. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah, ke-6 orang itu tidak dapat menahan gelombang serangan dari Ye Xuan, dan mereka terbunuh dalam sekejap mata. Hanya bercanda, Ye Xuan, selain Dewa Pedang Tai, memiliki seorang prajurit kuasi tertinggi, dan kekuatan Ye Xuan adalah yang terkuat dari keempatnya. 6 orang di distrik itu tidak dapat menghentikan putaran serangan mereka. Qian Kun Jie, Shou, Ye Xuan buru-buru menerima Qian Kun yang beranggotakan 6 orang, dan kekuatannya melonjak. Namun ini tidak cukup, alisnya berkerut, bahkan jika dia membunuh keempat tuan itu tidak cukup untuk menerobos lagi. Namun, kekuatannya bisa lebih jauh. Aku akan mengatakannya terlebih dahulu. Ye Xuan tidak peduli seberapa banyak. Pada saat yang sama, Tuan Sangguan berteriak, aku akan menyeret baju besi emas, pergilah. 3 pemilik lainnya makan, tetapi saya pikir baju besi emas berbentuk naga ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh orang biasa. Bahkan jika keluarga Sangguan adalah 1 orang, diperkirakan mereka tidak akan mendapatkan segel umum. Saat ini, saya masih harus mengatakan Ye Xuan 4 orang. Api hijau, karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka jangan salahkan aku. Keluarga Li Jia menyesap sebuah kalimat. Jika mereka bertiga membunuh Ye Xuan 4 orang, maka mereka sekali lagi bisa mendapatkan harta suci, yang sebenarnya merupakan perbedaan besar di hadapan Ye Xuan, kekuatannya telah melampaui api hijau. Sekarang dia menerobos lagi, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan 3 tuan. Hanya karena kamu, aku ingin menghentikanku. Mata Ye Xuan melebar dan dia membuat pedang. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Boom! Pemimpin keluarga Li terkejut dan buru-buru memblokir dewa-dewa kuasi tertinggi di tangannya. Jika itu adalah prajurit virtual kualitas atas biasa, saya khawatir itu akan langsung dihancurkan oleh Ye Xuan, tetapi Tuan Li Jiajia memegang prajurit dewa kuasi tertinggi. Ye Xuan tidak dapat dihancurkan meskipun misteri itu runtuh. Namun, kekuatan serangan Ye Xuan sangat kuat. Tangan keluarga Li mati rasa, dan skuadron kuasi tertinggi di tangannya tiba-tiba menempel di dadanya. Dia hancur oleh dampak kuat Ye Xuan dan menghancurkan beberapa tulang dada. Keluarga Tuoba dan keluarga yang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di antara orang-orang hijau, yang terkuat adalah Ye Xuan. Ketika mereka terkejut, tiba-tiba ada 7 sisi tajam yang menjarah ke arah keluarga Li. Hei, hei, hei. Setelah beberapa suara teredam, mereka melihat kepala-kepala keluarga Li meledak terbuka dan menjadi tubuh. Pada saat yang sama, cincin Qian Kun keluarga Li Kun dan tentara kuasi tertinggi di tangan mereka semua terbang ke Ye Xuan. Jangan khawatir, kalian berdua akan mati.
Yesuan sekali lagi pedang. Keluarga Tuoba dan keluarga yang suram, dan Yesuan benar-benar mengeluarkan dua pedang dalam jongkok dan menyerang mereka secara terpisah. Untuk menahan serangan api hijau dan orang-orang Gunung Xuanzong, mereka sudah sedikit tidak berdaya, dan sekarang mereka harus menghadapi serangan Yesuan, dan segera melarikan diri dengan cepat, siap untuk meninggalkan aula utama secara langsung. Ini akan menjadi segel militer, itu bukan yang bisa mereka dapatkan. Mau pergi, tinggalkan aku. Yesuan melihat kedua pedangnya hilang, dan dengan cepat bergegas untuk mengejar. Tubuh utama keluarga Tuoba dan Yang Jia-Jia ini bahkan lebih tinggi dari 3 orang King Huo. Kehendak Kaisar telah disegel selama 30%. Tetapi bahkan saat itu, kecepatan mereka tidak sebaik Yesuan. Yesuan baru saja mendapatkan cincin Qiankun dan prajurit Dewa Kuasi tertinggi, langsung menelannya. Nilai prajurit Dewa Kuasi tertinggi memiliki setidaknya 10 set cincin Qiankun. Setelah Yesuan mengambil kota Tainannya, itu adalah terobosan. Hei, tuan rumah menerobos, dan Kaisar saat ini akan menyegel hingga 2,5. Kalian berdua, mati. Fisik Yesuan telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan beberapa pedang ditarik keluar dalam sekejap. Jiang Wang secepat kilat, dan dia langsung menyerang prajurit kuasi tertinggi dari keluarga Tuoba dan keluarga Yang. Puff! Keduanya memuntahkan darah dan langsung dibombardir di luar aula utama. Yesuan bergegas melewatinya, tetapi pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba menarik perhatiannya, langsung membunuh keluarga Tuoba dan keluarga Yang, dan menangkap prajurit kuasi tertinggi dari keduanya. Apa? Yesuan terkejut. Dia tidak menyangka akan menyembunyikan beberapa orang di luar aula utama. Orang-orang ini semuanya adalah sangguan, mereka mengenakan jubah hitam, mereka tidak dapat melihat wajah, dan jumlahnya tepat 5. Berani mengambil barang-barangku, temukan kematian. Yesuan, tidak peduli seberapa misterius pihak lain, langsung menembak. Bagaimanapun, dua prajurit tertinggi, dia ingin mengirim pedang ke pedang Tai, tetapi sekarang, itu dirampok. 36 bayangan yang tumpang tindih, bumi berdenyut 256. Cahaya pedang menyala, tetapi yang membuat Yesuan aneh adalah pedangnya benar-benar diblokir oleh salah satu jubah hitam yang menahan prajurit suci kuasi tertinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesuan heran. Pedang ini cukup untuk membunuh keluarga Tuoba dan keluarga Yang. Tetapi mengapa orang-orang resmi dapat menghentikannya? Ini tidak ilmiah. Hei, pada saat ini, pria berkulit hitam itu tiba-tiba tertawa kering, dan handuk wajahnya disingkirkan, memperlihatkan wajahnya. Setelah Yesuan melihat penampilannya, tubuhnya bergetar. Orang ini, dia tahu. Ginger melakukannya, apakah kamu? Yesuan berseru. Itu benar, orang yang memblokir pedangnya adalah orang yang biasa membakarnya dengan 3 api dan membakarnya dengan serius, yang membuatnya ditangkap ke penjara surgawi. Dia mengira Jiang Tian telah berjalan di sudut, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu lagi, dan dia juga menerobos ke setengah langkah, dan juga dapat memblokir pedangnya. Ya, itu aku. Jiang Tian melepas tudungnya, tetapi wajahnya memiliki beberapa garis hitam aneh dan separuh wajahnya. Yesuan merasa ada yang tidak beres, langsung berteriak, hari ini biarkan kau lari, hari ini adalah kematianmu. Dia tidak peduli dengan 3721, dan langsung menyerang. Dia merasa bahwa Jiang Tian agak sulit dihadapi saat ini. Boom! Serangan Yesuan sekali lagi dikalahkan. Namun, saat dia hendak menyerbu, mulut Jiang Tian sedikit miring, dan dia berteriak, arsitektur. Kemudian, keempat jubah hitam di belakangnya berserakan dan kemudian dengan gila melemparkan lentera. Lentera-lentera ini, Yesuan juga tahu, itu adalah lentera hantu. Hantu itu besar, mengantuk. Sementara itu, Yesuan merasakan tekanan kuat pada saham-sahamnya. Ini adalah kehendak Kaisar-Kaisar Agung. Apa, sekarang? Yesuan akhirnya mengerti mengapa Jiang Tian melakukannya dengan begitu cepat. Ternyata dia bergabung dengan hantu. Pada saat ini, lentera hantu yang tergantung di udara penuh dengan ratusan mil, dan kehendak ratusan puncak kaisar ditekan dengan kuat terhadap Yesuan, membuatnya sedikit cemberut. Aku tidak bisa bergerak. Yesuan terkejut. Meskipun dia sudah menjadi setengah langkah tertinggi, kaisar akan menyegel 2,5, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah yang tertinggi yang sebenarnya. Hanya tubuh emas tertinggi yang dapat sepenuhnya menolak kehendak kebenaran dan kaisar agung. Hei, Yesuan, aku tidak menyangka,
kamu masih harus menanamnya di tanganku. Jiang Tian berjalan mendekat sambil menyeringai. Panggil, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada beberapa suara pecah, dan lentera hantu pecah beberapa kali. Pengadilan kematian, Jiang Tian melakukan secercah cahaya, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pedang melawan api hijau dan yang lainnya. Boom, 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 keempat orang itu langsung terlempar keluar, dan Dewa Pedang Tai terluka parah. Sialan, wajah Yesuan muram, dan dia merasa kali ini dia akan digantung. Sampai sekarang, dia ingat bahwa Jiang Tian telah menerobos ke Kaisar tingkat ketiga sebelumnya, bukankah itu karena kehendak Kaisar Agung yang diberikan oleh Dewa Pedang Sembilan Surga yang lama? Kemudian, Dewa Pedang Sembilan Surga yang lama mungkin memiliki hubungan dengan ajaran hantu. Kali ini, Jiang Tian pergi ke dinasti Matahari, dan mungkin bergabung dengan agama hantu, dan kemudian mungkin dihargai, sampai-sampai menerobos ke setengah langkah. Cahaya butiran beras, berani bersaing dengan Hao Yue. Wajah Jiang Tian tiba-tiba menjadi dingin dan karakternya berubah. Sebelumnya dia menyesal tidak membunuh Yesuan sehingga ayahnya dianiaya, sekarang dia akan menempatkan Yesuan di bawah pedang. Yesuan menggertakkan giginya, dia ingin mengungsi, tetapi susunan besar ratusan puncak lentera hantu kaisar membuatnya mengantuk dan tidak bisa bergerak. Yesuan sudah siap mati. Tampaknya kali ini, dia benar-benar ingin jatuh di sini. Namun, keadaan tidak seburuk yang dia bayangkan. Hantu mengajar, aku tidak menyangka Yu Yu akan bertahan sampai sekarang. Nak, sekarang aku membuat kesepakatan denganmu, para jenderal akan dicetak untukmu, hancurkan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di aula utama. Ini adalah suara Jenderal Spike. Saat berikutnya, ratusan lentera hantu yang melayang tiba-tiba meledak terbuka. Hei, 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 lentera hantu meledak terbuka, dan tekanan pada Yesuan sedikit menghilang. Tidak bagus. Wajah Jiang Tian berubah dan dia buru-buru mengeluarkan pedang dan bersiap untuk membunuh ancaman besar Yesuan. Namun, serangannya diblokir oleh serangan naga emas. Yesuan juga terkejut. Jenderal ini, sang jenderal, membantunya pada saat yang kritis. Namun, menilai dari kata-kata Jenderal Spike, para hantu telah diajari ribuan tahun yang lalu. Aku berjanji. Memikirkan hal ini, Yesuan buru-buru menjawab dengan keras. Mendengar jawaban itu, baju besi emas berbentuk naga itu pun melambaikan tangannya dan melemparkan segel jenderal di tangannya kepada Yesuan. Yesuan telah meningkatkan kecepatannya saat ini, buru-buru menarik kakinya dan menyapu masa lalu, memegang para jenderal. Saat berikutnya, sebuah nada terdengar di benaknya. Hei, temukan para dewa, apakah kamu berkultivasi? Yesuan mengambil waktu sejenak dan segera memutuskan. Hei, tuan rumah belajar membaca para dewa. Ini akan menjadi segel militer, pada kenyataannya, itu hanya palet. Dengan segel militer, Anda dapat mengendalikan seluruh jenderal. Tetapi jika Anda mempelajari misteri para dewa, Anda dapat mengendalikan seluruh jenderal bahkan tanpa segel militer. Yesuan masih di tengah keterkejutan, baju besi emas naga itu mencabutinya di depannya. Darah dan darah, suara Jenderal Spike terdengar di telinga Yesuan. Yesuan buru-buru mematahkan jarinya, dan kemudian dengan lembut mengklik baju besi emas berbentuk naga itu. Saat berikutnya, set baju besi emas berbentuk naga ini diikuti oleh lukanya dan tersedot ke dalam tubuhnya, hanya menyisakan satu itu. Pedang serigala, baju zirah emas berpola naga, akui keberhasilan tuan. Keluar, Yesuan menangkap pedang serigala, dan segera menggerakkan baju zirah emas naga. Hei, Jiang Tianduo dan yang lainnya hanya merasakan cahaya keemasan melintas di depannya, dan seluruh tubuh Yesuan terbungkus baju zirah emas berbentuk naga. Set baju zirah emas berbentuk naga ini, membungkus tubuh Yesuan ke dalamnya, bahkan matanya tidak terlihat, tetapi Yesuan dapat melihat hal-hal di sekitarnya melalui pelindung mata. Pada saat ini, Yesuan adalah transformasi Altman, dan pertahanannya tidak bisa dihancurkan. Sialan, mengatur. Jiang Tian mencoba minum serendah mungkin. Pada saat ini, 4 orang di belakangnya, dan pemilik sangguan yang hanya menyeret baju besi emas berbentuk naga, segera melemparkan lentera. Namun, kali ini, lentera hantu ini tidak cocok untuk Yesuan yang mengenakan baju besi emas naga. Yesuan meninggalkan tangannya dengan pedang dan tangan kanan, dan dia perlahan berjalan menuju Jiang Tian. Tidak berpengaruh, pergi. Wajah Jiang Tian berubah dan dia segera berbalik. Tersedia saat ini. Boom!
Pintu utama aula utama tiba-tiba tertutup. Aku ingin pergi sekarang, apakah sudah terlambat? Ye Xuan, mengenakan baju besi emas naga, berjalan perlahan menuju 6 orang. Pada saat ini, Jiang Tianduo, hati tampaknya memiliki 10.000 kuda lumpur rumput yang bergegas lewat. Dia menyesal, dan tahu bahwa dia langsung ditembak ketika dia terjebak di Ye Xuan, membunuh Ye Xuan. Awalnya, dia masih ingin menyiksa Ye Xuan sekali, tetapi tidak menyangka bahwa pikiran umum Jenderal Spikes benar-benar akan menghancurkan lentera hantu dan membiarkan Ye Xuan keluar. Tidak hanya itu, tetapi juga mengambil inisiatif untuk mencetak jenderal kepada Ye Xuan. Sekarang, mengenakan baju besi emas berbentuk naga, Ye Xuan, bukanlah kemampuan mereka untuk bersaing. Bagaimana dengan Master Kemudi? Pemilik keluarga Sangguan bertanya dengan cemberut. Jiang Tian penuh dengan wajah, sekarang, mereka hanya memiliki satu cara, yaitu membunuh Ye Xuan. Bunuh. Ketika suaranya jatuh, Jiang Tian memang memimpin 5 orang dan membunuh masa lalu. Tidak mengandalkan diri sendiri, Ye Xuan mendengus dan menyapanya. Dia memiliki baju besi emas berbentuk naga, dia tidak membutuhkan pertahanan sama sekali, dia hanya perlu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Keenam orang ini, selain Jiang Tianduo, kekuatan 5 lainnya sebenarnya tidak kuat, Ye Xuan 2 pedang dapat dibunuh. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Segel kehendak Kaisar Jiang Tian telah mencapai 40%, yang 15% lebih tinggi dari Ye Xuan, tetapi ia hanya memiliki wilayah untuk menekan Ye Xuan. Ye Xuan sekarang berada di tangan 2 prajurit suci-suci, mengenakan baju besi emas berbentuk naga, juga dapat mengendalikan 4 wakil pisau panjang, ditambah 3 api hijau, peluang Jiang Tianduo sangat dekat dengan 0. Hei, pertarungan 1 lawan 1 ini tidak memerlukan wakil pisau panjang dan api hijau untuk membantu, Ye Xuan sudah cukup. Ia memegang pedang serigala dan pedang roh, sambil melawan Jiang Tiandu, sambil membunuh 5 pembantu Jiang Tian. Setelah kematian 5 jubah hitam lainnya, Jiang Tian sudah putus asa. Sekarang adegan ini adalah pertempuran binatang buas. Dia tidak bisa melukai Ye Xuan. Apakah masih ada ketegangan dalam pertempuran ini? Melahap, Ye Xuan mengambil 5 Qian Jie dan 2 prajurit suci lainnya. Kelima cincin Qian Kun ini memiliki banyak keinginan kaisar, dan jumlah totalnya telah mencapai 500. Hal-hal ini secara langsung membuat ranah Ye Xuan menerobos lagi. Pada saat ini, keinginan Ye Xuan menyegel tubuh hingga mencapai 30%. Hei, tuan rumah menerobos, dan kaisar saat ini akan menyegel hingga 30%. Ye Xuan, yang mendengar nada perintah itu, tertegun dan terhempas. Kali ini, Jiang Tian tidak melawan, tetapi langsung terbang keluar, menghantam pilar batu aula utama, dan memuntahkan darah. Jahe melakukannya, bisakah kamu memikirkannya hari ini? Ye Xuan perlahan berjalan mendekat. Jiang Tian bersandar di pilar dan tampak pucat, dingin dan dingin, aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu. Oh, tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Mulut Ye Xuan sedikit miring dan tersenyum. Jika kamu menjadi raja, kamu akan membunuh dan membunuh. Jiang Tianquan tidak siap untuk melawan, dia tahu bahwa dia masih hidup hari ini. Namun, dia memiliki rencana lain di dalam hatinya. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan kembali ke Cina Timur dan membunuh seluruh keluarga Ye Xuan. Baiklah, sesuai keinginanmu. Kali ini, Ye Xuan tidak ingin berbicara omong kosong lagi, karena itu akan berubah nanti. Terakhir kali dia mulai melambat, itu hanya untuk membuat Jiang Tian malu. Ye Xuan, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, meskipun situasinya telah ditetapkan. Mati, sebuah rasa dingin yang mengerikan melintas, Jiang Tian terpisah dari tubuhnya, tulang kepalanya berguling ke tanah, matanya terbuka lebar, dan dia menatap Ye Xuan. Akhirnya, kebencian besar telah dilaporkan. Megatron, kamu dapat beristirahat dengan tenang. Kematian Jiang Tianduo juga memecahkan kebencian Ye Xuan, kebencian yang selalu dia ingat di dalam hatinya, terpecahkan dengan tenang. Meskipun Jiang Tian menyiksanya 2 kali, tetapi pihak lain juga merupakan jantung Jiang Xinyi, dan Dewa Pedang Tai juga hadir, dia tidak baik untuk mencambuk tubuh. Hei, setelah kematian Jiang Tian, Ye Xuan mengambil baju besi emas berbentuk naga kembali ke dalam tubuh, mengungkapkan wajah yang sebenarnya, ketiga api hijau itu juga saling berhadapan dengan tatapan aneh. Baru saat itulah mereka mengira Ye Xuan sedang sekarat,
tetapi tidak menyangka bahwa para Jenderal Spikes benar-benar menembak. Nah, sekarang Jenderal ada di tanganmu, maka jenderalku akan menjadi milikmu, tetapi aku harap kau berjanji padaku satu syarat. Suara Jenderal Spikes terdengar lagi. Para pendahulu tolong katakan, Ye Xuan mendongak. Di masa lalu, aku bertanggung jawab untuk menghancurkan ajaran hantu, tetapi aku tidak berharap itu akan sepenuhnya diberantas. Oleh karena itu, aku ingin kau mencabutnya sehingga angin musim semi tidak akan terlahir kembali. Ini adalah permintaanku dan keinginan terakhirku. Pikiran Jenderal Spikes berkata, baiklah, aku berjanji. Ye Xuan tidak ragu-ragu, langsung menjawab. Kali ini, jika tidak ada Jenderal Spike, Dewa Ye Xuan mungkin akan terdegradasi, jadi Jenderal Spike menyelamatkan hidupnya. Sekarang, dalam menghadapi permintaan kecil Jenderal Spike ini, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Anak muda, jangan meremehkan ajaran hantu. Ada misteri dalam ajaran hantu. Kalian dapat menggunakan kehendak Kaisar Agung untuk menyegel tubuh secara paksa, sehingga hantu mengajarkan para master, dan yang kalian lakukan hanya menggunakan ini. Cara untuk meningkatkan. Petik 2. Sebagian besar dinasti kuno dihancurkan di masa lalu, karena hantu mengajarkan, jika sakral saat ini tidak dapat menekan hantu, saya khawatir itu akan mengulangi kesalahan sakral kuno. Setelah mendengarkan Ye Xuan, itu juga menjadi fokus Zheng, para pendahulu, saya akan menyelidiki dengan jelas. Jenderal suci kuno dari para jenderal taring sebenarnya adalah pendahulu dinasti matahari, dan nama keluarga-keluarga kerajaan itu sama. Jika demikian halnya, maka saya dapat pergi dengan aman. Sekarang pemilik jenderal adalah milikmu, anak muda, saya harap kalian tidak akan memenuhi harapan saya. Suara Jenderal Spikes semakin kecil dan kecil. Ye Xuan tahu bahwa dia telah menghilang sendiri. Demi harapan Jenderal Spike, Ye Xuan juga mengerti bahwa dia berharap dia bisa menghancurkan ajaran hantu dan menerobos ke yang tertinggi. Dia sekarang memiliki baju besi emas berbentuk naga, dan jika dia tidak bisa menerobos ke yang tertinggi, maka dia terlalu kasihan pada para jenderal. Ye Xuan, selamat atas kemenanganmu, Jenderal. Orang-orang Xuan Zongshan memberi selamat. Sebenarnya, bahkan Ye Xuan tidak menyangka ini akan terjadi. Dia awalnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menangkap para jenderal, dan akhirnya para jenderal Spike menyelamatkan pertempuran. Ayo kita lihat para jenderal. Ye Xuan mengeluarkan salah satu jenderal. Meskipun dia mengetahui bahwa dia telah mempelajari para dewa, dia dapat mengendalikan para jenderal. Namun, ada banyak organ di dalam para jenderal. Hanya ketika mereka memegang segel militer, mereka dapat mengetahui di mana ada organ. Di aula utama, sebenarnya ada jalan yang sangat tersembunyi. Ye Xuan memegang segel jenderal dan membuka pintu. Ada beberapa pintu di bagian depan. Danau Jingxin, tempat pelatihan, gedung peleburan Chor, dan paviliun harta karun. Di tiga yang pertama, Ye Xuan juga tahu, dan ada beberapa gerbang yang mengarah ke para jenderal di berbagai tempat. Adapun rumah harta karun, wajar untuk mengatakan bahwa itu digunakan untuk menumpuk harta karun. Pada saat yang sama, di sisi pintu-pintu ini, masih ada beberapa gambar seperti cermin. Dalam gambar tersebut adalah 4 anggota keluarga yang belum berhasil meninggalkan 3 dilema. Bagaimana kamu menghadapi orang-orang ini? Ye Xuan bertanya. Bunuh saja, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Api hijau berkata dengan lemah. Itu bagus. Ye Xuan tidak ragu-ragu. Kemudian, di Danau Jingxin, seorang guru dari 4 keluarga berteriak keras, lalu memegang pedang panjang di tangannya dan tiba-tiba menusuk jantungnya. Di sisi lain bangunan Chor-Chor, organ-organ tiba-tiba menjadi kacau dan tidak teratur, dan seorang guru dari 4 keluarga besar dipotong menjadi 2 bagian oleh ujung yang tajam. Adapun tempat pelatihan di sana, seorang bakat baru saja mencapai tingkat ke-8, yaitu, ada 4 catok pisau panjang, dan dia dibacok sampai mati oleh pisau. Adapun Yuan Yuanji, Hong Wenming, dan murid orang-orang Xuan Zongshan, Heian, yang awalnya mengikuti api hijau, dia selamat dengan selamat. Pada saat ini, seluruh jenderal hanya tinggal 7 dari mereka. Tepat ketika Ye Xuan siap untuk pergi ke paviliun harta karun, ketiga orang itu ditolak untuk pergi. Ye Xuan, kami tidak akan pergi ke rumah harta karun. Kamu harus masuk. Xuan Zongshan berkata, meskipun mereka membantu Ye Xuan, bantuannya sebenarnya sangat kecil. Bahkan tanpa mereka,
Ye Xuan dapat dengan mudah mengatasinya. Yang terpenting, mereka percaya pada Ye Xuan. Itu bagus. Ye Xuan tidak banyak bicara, langsung mengirim mereka ke pintu aula utama, dan He Yan 3 orang bertemu. Dan dirinya sendiri, dia memasuki rumah harta karun. Hei, para jenderal-jenderal Paku tidak sedikit, dan mereka dapat mengalahkan begitu banyak prajurit kuasi tertinggi. Rumah harta karun pasti memiliki banyak hal. Ye Xuan Xuangyu bersinar ke gerbang paviliun harta karun. Para jenderal dibangun di lingkungan rahasia. Gerbang-gerbang ini dapat diakses dengan bebas ke semua tempat, dan hanya di sini, mereka dapat mengarah ke paviliun harta karun. Ye Xuan melewati gerbang dan datang ke paviliun harta karun. Ada 3 lantai di sini. Lantai pertama penuh dengan seni bela diri. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, langsung menyalin seni bela diri ini ke dalam sistem fagositosis. Sebagian besar seni bela diri ini adalah seni bela diri kelas atas, dan hanya ada selusin seni bela diri yang ketat. Kemudian dia datang ke lantai 2. Hanya ada lebih dari 20 pegangan dewa tertinggi. Semua diterima. Ye Xuan tidak sopan, dan akan menutup semua prajurit kuasi tertinggi. Satu-satunya prajurit suci-suci yang hanya penyanyi Jiang Tian, Ye Xuan telah memberikan Dewa Pedang Tai. Ada 3 orang di luar aula utama, dan Ye Xuan telah meninggalkan beberapa lagi, untuk He Yan 3, dan orang tua serta teman-temannya. Adapun yang lain, semua menelan ludah. Hampir sedikit, kamu bisa menerobos lagi. Ye Xuan memperkirakan dalam hati, dan segera melangkah ke lantai 3 tangga. Di lantai 3 rumah harta karun, ada beberapa barang serba-serbi, seperti harta karun dengan berbagai efek, harta karun kaisar surgawi, dan tertinggi, dan jenderal serta formasi jenderal Spike. Jika benda-benda ini diedarkan keluar, akan terjadi kegemparan besar. Namun, yang membuat Ye Xuan tertarik adalah harta karun kaisar surgawi dan tertinggi itu. Ada lebih dari 50.000 keping di dan tertinggi. Ye Xuan meninggalkan 20.000, lalu menelan sisa dan tertinggi dan harta karun kaisar surgawi. Hei, tuan rumah menerobos, dan kaisar saat ini akan menyegel hingga 40%. Kali ini, Ye Xuan langsung mematahkan 2 belenggu, dari 30% menjadi 40%. Meski begitu, Ye Xuan masih merupakan jantung hitam dari sistem gelap, lebih dari 30.000 keping dan tertinggi, cukup bagi 1 orang untuk membuat kaisar akan menjadi tubuh 5 orang. Dan dia hanya bisa dari 30% menjadi 40%. Tentu saja, hal yang paling berharga. Dalam jenderal ini Zhong Wai Wai Long 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 Zui 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 3000 sifat buruk bergigi serigala dan pisau panjang ini hanyalah template yang dibuat oleh Jenderal Spike, yang merupakan sampel, jadi ranahnya tidak tinggi jika Anda ingin membuat 3000 gigi serigala dan 10 pisau panjang untuk meningkatkan kekuatannya, Anda akan membutuhkan banyak bahan tempa yang berharga. Untungnya, selama ada bahan, sistem fagositosis dapat dimodifikasi secara berkelompok. Ye Xuan tidak mempertimbangkan ini untuk saat ini. Dia duduk berlutut dan mulai berpikir. Setelah mendapatkan pedang paku dan pedang-pedang, 8 pedang dapat dipensiunkan. Tidak hanya itu, tetapi popularitasnya juga sama. Dengan wilayahnya saat ini, kebenaran tidak digunakan lagi, dan efeknya pada musuh minimal. Meskipun ruang ganda itu bagus, itu tidak berpengaruh pada musuh dan dirinya sendiri. Meskipun sangat disayangkan, ini masalahnya. Bayangan bumi yang berdenyut 256 kali lipat dan 36 tumpang tindih itu bagus, tetapi diperkirakan hanya dapat digunakan untuk sementara waktu. Sayangnya, masih mustahil untuk melahap niat pedang, atau seni bela diri macam apa yang saya butuhkan. Ye Xuan sakit kepala. Setelah mendapatkan pedang itu, dia akan mencoba melahapnya setiap kali dia melahap Tian Mu Di Bao. Tidak hanya itu, tetapi kadang-kadang dia akan mencoba menyempurnakan dirinya sendiri, tetapi kualifikasinya tidak cukup, dan setiap kali berakhir dengan kegagalan. 8 pedang liar, benar-benar jenius super, distrik negara virtual Kaisar Agung benar-benar menyadari pedang itu. Jika Anda memahami arti pedang itu, serangan Ye Xuan mungkin dapat melukai kepemilikan tertinggi sejati dari tubuh emas tertinggi, daripada setengah langkah tertinggi. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Sekarang setelah dia mendapatkan para jenderal, dia akan dapat membawa Ye Chong dan yang lainnya untuk berlatih di sini. Lagi pula, langit dan bumi di dunia rahasia ratusan kali lebih tinggi daripada Cina Timur.
Rahasia para jenderal harus dibuka oleh kekuatan tertinggi tertentu, dan kemudian ditemukan oleh para jenderal taring. Masih ada bagian besar di balik rahasia ini. 4 kunci untuk membuka gerbang jenderal semuanya telah gagal. Sekarang hanya para jenderal yang dapat membuka gerbang. Oleh karena itu, saat ini, Ye Xuan berpikir bahwa dia akan menahan para jenderal dan para jenderal. Dengan cara ini, jika musuh terprovokasi di masa depan, para jenderal akan menjadi tempat persembunyian yang bagus. Selama Anda tidak datang ke kekuatan tertinggi yang sebenarnya, maka para jenderal aman. Ye Xuan mengambil semua barang di peti harta karun dan segera meninggalkan peti harta karun. Ketika dia datang ke depan aula utama, dia menemukan bahwa Green Fire dan yang lainnya sudah menunggu di sini. Kakak He, Ye Xuan berteriak dan langsung kehilangan 3 prajurit dewa kuasi tertinggi ke Heian. Selain itu, dia juga melemparkan tas berisi 20.000 ke Sun dan ke Xuan Zongshan. Tuan, ada 20.000 dan tertinggi di sini, Anda dapat membagikannya sendiri, kata Ye Xuan. Sekarang, ke-6 orang di Green Fire memiliki hak tertinggi, dan itu sudah sepadan. Selain Ye Xuan, ada 5 pihak, dan jika mereka dibagi rata, mereka akan memiliki masing-masing 4.000. Anda harus tahu bahwa mereka telah bercampur selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki ratusan dan tertinggi. Ketika api hijau paling kaya, itu tidak melebihi 1.000 dan tertinggi. 4.000 untuk Zundan, telah menjadi keberuntungan besar. Dan, seni bela diri semi tertinggi ini, semua orang akan mengambilnya, saya telah menyalin 6 salinan. Ye Xuan juga melemparkan 6 cincin Qiang Kun, satu persatu di telapak tangan 6 orang. Seni bela diri, dapat ditularkan, dan Anda ingin menyalin beberapa salinan. 6 orang awalnya menggunakan seni bela diri kualitas terbaik, tetapi sekarang, masing-masing dari mereka memiliki seni bela diri semi tertinggi, dan masih banyak, mereka dapat memilih. Ke-6 orang itu sangat senang sehingga mereka tidak bisa menutup mulut. Kemudian, mereka siap untuk tetap berlatih ini, dan Ye Xuan akan membiarkan keluarga datang dengan teman dan kerabat. Harta karun surgawi, dia masih menyisakan sedikit, cukup bagi orang-orang itu untuk mengolahnya. Ketika bahan-bahan alam ini habis, Ye Xuan mungkin akan mendapatkan banyak. Bagaimanapun, selama Ye Xuan ada di sana, mereka tidak akan mengolah sumber daya. Dalam beberapa hari, avatar Ye Xuan tiba dengan sekelompok orang, dan avatar serta dewa itu sekali lagi cocok bersama, dan alamnya melambung tinggi. Kemudian, Ye Xuan adalah penguasa Wan Shen dan Jiang Xinyi yang mengendalikan para jenderal. Wan Nian Shen Shen adalah jenis seni bela diri khusus yang dapat membuat orang memiliki banyak kegunaan. Ini mirip dengan 8 angin liar, tetapi jauh lebih kuat daripada 8 angin. Ini dapat digunakan untuk mengendalikan pembangunan para jenderal, Del. Yang terpenting adalah mengendalikan 10 wakil pisau panjang, serta 3.000 tunggangan serigala. Sekarang, Ye Xuan juga menganggur. Dia tinggal di sini untuk sementara waktu, dan omong-omong, dia bertunangan dengan Guan Lan. Mengenai pernikahan, Ye Xuan berpikir bahwa dia telah mencapai yang tertinggi dan mengatakan bahwa ini juga dapat menjadi kekuatan pendorong yang hebat baginya. Tidak ada pendapat dalam Song Chongjing dan Guan Yulan. Pria secara alami ingin berorientasi pada karir. Terlebih lagi, Ye Xuan memiliki seorang penyanyi yang ada di sini untuk menemani mereka. Setengah bulan kemudian, Dewa Ye Xuan telah pergi. Sekarang dia memiliki tugas lain, yaitu, untuk mengambil hantu dan mengajarinya untuk membasminya. Jika dia bukan bantuan Jenderal Wolverine, dia mungkin sudah mati, jadi dia harus menyelesaikan keinginan Jenderal Spike. Pada titik ini, dia sudah melewati gurun kematian. Dia tidak memiliki petunjuk apapun. Ketika 4 keluarga besar datang pada hari itu, Jiang Tian bercampur dalam barisan Sangguan. Jadi Ye Xuan akan pergi ke Sangguan untuk mencari tahu. Sangguan, di kota Tianhao. Ye Xuan mengetahui tentang posisi keluarga Sangguan dari King Huoko, dan segera bergegas. Kehendak Kaisar telah disegel sebesar 40%, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia tiba di kota Haocheng dalam 2 hari. Namun, dia juga mendengar bahwa hantu itu mengajar menjadi tikus jalanan di dinasti Matahari. Semua orang berteriak. Keluarga Sangguan pasti telah menyembunyikan banyak hal dengan ketat. Tidak mudah untuk menyelidikinya. Hantu ini mengajar, itu membutuhkan banyak kehendak Kaisar Agung, dan itu tersebar di 10 surga. Pasti ada orang-orang besar di belakangnya.
Tampaknya mereka harus mengirim kehendak kaisar ke suatu tempat secara teratur. Ye Xuan datang ke kota Tianhao dan memikirkan keluarga Sangguan. Namun, dia mendengar tentang beberapa hal di sepanjang jalan. Misalnya, ada kasus-kasus tuan yang hilang di kota Tianhao, dan masih banyak orang yang hilang, termasuk dewa-dewa virtual dan dewa-dewa virtual. Ye Xuan mengerti bahwa ini harus dilakukan oleh keluarga Sangguan. Demi menyembunyikan mata dan telinga mereka bahkan membunuh raja para dewa virtual. Sungguh memilukan. Sebelum 9 hari yang lalu, Dewa Pedang memberi Jiang Tian wasiat kaisar tingkat ketiga, sehingga Jiang Tian langsung menerobos ke kaisar tingkat ketiga. Ye Xuan juga secara pribadi pergi untuk bertanya tentang pendekar pedang 9 hari yang lama dari kaisar tingkat kelima, tetapi pihak lain tidak mengetahui. Kebenarannya, itu adalah lentera hantu yang secara tidak sengaja diperoleh selama kunjungan dinasti Yan Jepang. Ye Xuan tidak ragu, lagi pula, Dewa Pedang 9 hari yang lama hanyalah kaisar tingkat kelima, hanya hantu yang mengajar masyarakat dapat membunuhnya. Tapi itu, tidak mau, pemilik keluarga Sangguan digantung, apa yang ditakuti keluarga ini. Ye Xuan tidak lagi memikirkannya. Dia langsung mengorbankan pedang serigala dan berjalan menuju rumah dinas. Pedang Spike adalah pedang Jenderal Spike. Meskipun sama dengan pedang-pedang, itu lebih baik daripada pedang. Ye Xuan langsung pergi ke rumah dinas. Dia tidak dekat. Seorang penjaga di pintu adalah seorang peminum berat. Siapa? Penjaga itu terkejut karena dia tidak bisa merasakan aroma Ye Xuan, yang berarti bahwa Ye Xuan seharusnya setengah langkah tertinggi. Selain itu, Ye Xuan memegang senjata, yang tampaknya mencari balas dendam. Aku ingin melihat pemilik rumahmu. Ye Xuan tidak omong kosong, langsung ke intinya dan berkata, Kamu, Del. Penjaga itu takut setengah mati dan buru-buru berbalik, sementara penjaga lainnya memperhatikan Susuan dengan napas lega. Sebenarnya, keluarga Sangguan telah jatuh. Tugas kedua penjaga ini hanya menjaga gerbang keluarga Sangguan. Statusnya tidak tinggi, jadi saya tidak tahu apakah keluarga Sangguan tidak ada di Sangguan. Segera, penjaga yang berangkat membawa satu orang keluar. Ye Xuan merasakan sedikit napas, itu adalah setengah langkah tertinggi. Tetapi wilayahnya diperkirakan hanya 20%, tidak cukup takut. Di Sangguan Siong berikutnya, berani bertanya padamu adalah. Pria parubaya itu melihat Ye Xuan memegang senjata, yang juga sangat tabu. Sangguan Siong, apa hubunganmu dengan Sangguan Lai? Ye Xuan menatapnya dan bertanya. Sangguan Lai, itu adalah saudara. Sangguan Siong menjawab, ternyata begitu. Ye Xuan mengangguk, dan segera maju, dan menamparkan bahu Sangguan Siong, sambil berteriak, ikutlah denganku. Sangguan Siong terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Xuan tidak lemah, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu kuat. Halo, beraninya kamu melakukan di kota Tianhao? Sangguan Siong bertanya dengan suara hampa. Oh, dilihat dari ranah 4 wasiat Kaisar Agungku, tidak seorang pun di kota Tianhao yang seharusnya menjadi lawanku. Ye Xuan berbisik. Kehendak agung menyegel 40%. Bentuk tubuh Sangguan Siong bergetar. Anda harus tahu bahwa yang paling kuat di antara mereka hanya 30%. Namun, pemuda Ye Xuan telah mencapai 40%, dan itu tidak terlalu kecil. Orang sekuat itu sudah cukup untuk membunuh keluarga Sangguan saat ini. Bagaimanapun, pemilik rumah Sangguan Lai dan beberapa tuan tidak ada dalam keluarga Sangguan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Sangguan Siong menjawab, lupakan saja, pergilah ke rumah dinas saja. Ye Xuan tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, bawa aku masuk. Jika ada perubahan, kamu akan mati di tanganku. Bagus. Sangguan Siong kekurangan kekuatan dan hanya bisa berkompromi. Dia melihat ke arah penjaga 2 kaisar tingkat 8 dan berkata, kalian berdua terus menjaga pintu, dan tidak ada yang terjadi. Ya, kedua penjaga itu langsung mengangguk, dan mereka sudah takut dan setengah mati. Bagaimana mungkin 40% penguasa Kaisar Agung mendatangi mereka? Kemudian, Sangguan Siong membawa Ye Xuan ke Sangguan. Dalam perjalanan, Sangguan Siong bertemu dengan beberapa orang dari keluarga Sangguan, tetapi Sangguan Siong menjelaskan identitasnya sebagai seorang teman. Segera, ia datang ke ruang kerjanya bersama Ye Xuan. Bagus sekali, selama kalian bekerja sama, kalian tidak akan punya apa-apa untuk pergi ke rumah dinas. Ye Xuan mengangguk. Meskipun dikatakan bahwa paku-paku itu akan dikumpulkan, tetapi dengan wilayah kekuasaannya, 1.
Tangan atas nama pedang, hal yang sama dapat menjadi pembunuhan kedua Sang Guanxiong. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Sang Guanxiong segera bertanya. Tidak ada orang di sekitar, jadi Ye Xuan tidak perlu berpura-pura langsung pergi ke gunung dan bertanya, apa hubunganmu dengan hantu? Boom, pertanyaan ini, seperti bom jantung, akan meledakkan Sang Guanxiong. Ye Xuan, bagaimana kamu tahu bahwa Sang Guanjia dan pengajaran hantu berhubungan? Halo, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa pergi ke rumah dinas? Sang Guanxiong segera membantah. Jangan menyangkal bahwa karena aku berani datang ke pintu, aku secara alami memiliki kepercayaan 100%. Ye Xuan berkata dengan dingin, selanjutnya, jika aku menemukan bahwa kamu berbohong, aku akan segera membunuhmu dan kemudian membantai Sang Guan. Lalu aku akan pergi. Hei, Sang Guanxiong menelan ludah, dan setelah beberapa saat menuruti keinginannya, dia menjawab, aku pergi ke rumah dinas, yang merupakan aula pengajaran hantu. Dia melihat bahwa Ye Xuan tidak bercanda, jadi dia hanya bisa berkompromi. Bagaimanapun, ribuan orang naik turun keluarga Sang Guan. Ye Xuan bisa membunuhnya dan kemudian membunuh dua penjaga di pintu. Di wilayah Ye Xuan, pembunuhan dapat dilakukan tanpa darah, tanpa meninggalkan tubuh, Sang Guan akan menghilang tanpa suara. Bagus sekali. Dewa virtual tingkat tinggi Tian Hao Cheng menghilang, itu seharusnya yang dilakukan Sang Guanjiamu. Kemana kamu mengirim lentera hantu ini? Ye Xuan bertanya lagi. Setiap bulan, hantu akan memiliki utusan khusus untuk memeriksa dan mengambil lentera hantu. Sang Guanxiong menjawab dengan jujur. Kapan waktu berikutnya hantu mengajar utusan khusus, kan? Ye Xuan terus bertanya. Malam ini, Sang Guanxiong tidak ingin menjawab. Bagaimana dengan malam ini? Mata Ye Xuan melirik dan bertanya kepadanya secara khusus. Utusan khusus pengajaran hantu memiliki status khusus, dan kekuatannya telah mencapai 40%, dan keberadaannya tidak pasti. Malam ini, Sang Guanxiong diberikan di luar kota Tianhao dan menyerahkan barang-barang kepada utusan khusus hantu. Keluarga Sang Guan hanyalah aula pengajaran hantu. Aku tidak tahu di mana kemudinya, jadi Ye Xuan harus mengikuti utusan pengajaran hantu ini. Hanya saja hantu itu sesekali mengajarkan untuk mengumpulkan kejeniusan, jadi Ye Xuan bisa berpura-pura sedikit, dan wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari utusan khusus ini. Namun, untuk mencegah kecelakaan, Ye Xuan juga meminta Sang Guanxiong ke gereja-gereja lain, agar otak Sang Guanxiong tidak terpompa, untuk mengungkap berbagai hal dan membiarkan petunjuknya pecah. Sang Guanxiong awalnya tidak setuju, karena Ye Xuan pernah menemukan tempat aneh oleh utusan khusus itu, maka dia tidak bisa lepas dari hubungan dengan pejabatnya. Namun, jika mereka tidak setuju, Ye Xuan akan membantai Sang Guan di tempat. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkompromi. Malam pun segera tiba, Sang Guanxiong membawa Ye Xuan dan pergi ke tempat yang telah ditentukan di luar kota Tianhao. Jangan tunjukkan kakimu, kalau tidak aku hanya bisa membunuh kalian berdua. Ye Xuan mengingatkannya lagi. Ya, Sang Guanxiong tidak berani menolak, dan seluruh hidup Sang Guan bisa berada di tangannya. Tidak ada bulan malam ini, hitam dan berkilau. Ye Xuan dan Sang Guanxiong berdiri di bawah pohon besar dan menunggu. Tidak butuh waktu lama bagi bayangan hitam untuk lewat. Sang Guanxiong dan Ye Xuan berjaga-jaga. Setelah Sang Guanxiong melihat wajah yang lain, kewaspadaannya pun hilang. Aku sudah melihat utusan khusus. Sang Guanxiong buru-buru menyapa. Utusan khusus itu adalah seorang pria parubaya dengan penampilan polos dan jubah hitam. Siapa ini? Ketika utusan khusus hantu mendekat, dia bertanya langsung. Ini adalah seorang jenius Sang Guanku, keinginan kaisar baru saja mencapai 20%, jadi aku ingin. Sang Guanxiong buru-buru menjelaskan. Oh, ada sesuatu yang akan datang. Utusan khusus hantu mengerti maksudnya, jadi dia tidak bertanya lagi. Dia hanya mengumpulkan barang-barang setiap bulan, dan dia tidak mengerti Sang Guanxiong. Sang Guanxiong buru-buru melepaskan cincin dari tangannya dan menyerahkannya. Cincin Qiankun ini, Ye Xuan telah menjelajahinya sebelumnya, tidak ada yang aneh di dalamnya, hanya 100 lentera hantu. Bagus, nak, kamu ikut aku. Hantu itu mengajari utusan khusus untuk pergi tanpa mengatakan apapun, dan langsung berbalik. Ye Xuan melihat ke arah Sang Guanxiong dan kemudian melanjutkan. Setelah Ye Xuan menghilang dari pandangannya sendiri, Sang Guanxiong merasa lega. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah kembali ke rumah dinas.
Jika urusan Yesuan terungkap, maka keluarga sangguannya juga akan menderita, dan seluruh keluarga harus dipindahkan secara diam-diam. Namun, ketika dia akan kembali ke kota Tianhao, seseorang menghentikannya. Hei, tiba-tiba sebuah cincin yang rapuh jatuh ke telinga Sangguan Xiong. Dia membanting kakinya dan segera berteriak, siapa ini? Namun, penghalang jalan itu tidak berbicara dan langsung membunuh masa lalu. Oh, kecepatan penghalang jalan itu sangat cepat, dan kepala Sangguan Xiong hancur dalam sekejap, tanpa jejak air berlumpur. Penghalang jalan ini sebenarnya bukan manusia, tetapi Yesuan, yang tidak memperhatikan Sangguan Xiong, adalah wakil pisau panjang yang dikeluarkan dari sistem fagositosis. Wakil pisau panjang, kekuatannya sebanding dengan tuan dari kemauan kaisar untuk menyegel 30%, memegang segenggam prajurit dewa tertinggi, membersihkan Sangguan Xiong bukanlah masalah. Yesuan mengolah para dewa Wan Shen, dan wakil pisau panjang meninggalkannya dengan sisa pikiran di tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi penjaga gerbang dari dua keluarga Sangguan telah menghilang. Setelah memecahkan Sangguan Xiong, wakil pisau panjang akan segera pergi dan kembali ke para jenderal. Avatar Yesuan sedang duduk di jenderal, dan ruang pemujaan dewa dan avatar itu umum, jadi wakilnya akan dikeluarkan oleh belahan pisau panjang. Kematian, Yesuan, yang mengikuti utusan khusus hantu, tiba-tiba melintas. Pada saat ini, utusan khusus hantu tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Nak, berapa umurmu?" 22. Yesuan tidak mau menjawab. Utusan khusus hantu berhenti dan bergumam, pada usia 22, Kaisar akan menyegel 20%, oke. Ketika saya mendengar ini, Yesuan tidak berdaya. Namun, kualifikasi ini tidak layak disebut dibandingkan dengan kejeniusan sejati sinar matahari. Utusan khusus, kemana kita akan pergi? Yesuan bertanya, kembali ke kemudi, di neraka ke-6. Hantu mengajar utusan khusus untuk menjawab. Jawaban ini, tetapi Yesuan terkejut. Hantu mengajarkan kemudi, di neraka ke-6. Namun, menurutnya itu hal yang wajar, dan ada banyak master di penjara, yang sangat cocok untuk mengumpulkan wasiat Kaisar Agung. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika Anda membunuh seorang setengah langkah tertinggi, Anda akan mengumpulkan wasiat Kaisar. Jiang Tian telah menumpuk 40% dari segel, dan saya khawatir saya akan menghabiskan banyak puncak. Yesuan merasa dingin di hatinya. Untuk mempromosikan seorang jahe, saya khawatir membunuh setidaknya 10.000 puncak dan setengah langkah tertinggi. Tidak heran gereja hantu diinginkan oleh sinar matahari. 2 hari kemudian, Yesuan tiba di suatu tempat dengan hadiah hantu, yang merupakan pintu masuk ke surga 0. 6. Masuk ke neraka, Anda tidak membutuhkan apapun, tetapi untuk keluar dari neraka, Anda membutuhkan transportasi udara biru. Namun, penjara nomor 6 jauh lebih maju daripada neraka nomor 10 yang dimiliki Yesuan sebelumnya. Buah ganda yang perlu ditukar dengan transportasi udara ungu ada di sini, dan itu tidak berharga. Bagaimanapun, kekuatan utama surga ke-6 adalah setengah langkah tertinggi. Setelah Yesuan mengikuti utusan hantu untuk memasuki surga ke-6, dia berlari selama 2 hari lagi dan akhirnya tiba di depan sebuah gunung. Utusan khusus, kemudi kita, seberapa kuat? Sebelum memasuki gunung, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 4 segel, hadiah hantu menjawab dengan santai. Segelnya 50%, yang 2 lebih tinggi dari Yesuan. Namun, Yesuan selalu menjadi tantangan tingkat lompatan, jadi dia tidak takut sama sekali. Setelah 9 tikungan dan 18 tikungan, Yesuan akhirnya tiba di kemudi ajaran hantu. Dia baru saja masuk, dan merasakan atmosfer yang kuat. Setidaknya setengah langkah kaisar akan menyegel tubuh. Cahaya Yesuan menyala. Pada saat ini, tiba-tiba hantu itu mengajari gurunya untuk bergegas. Itu adalah jenius yang aku bawa kembali dari aula. 22 tahun, tubuhnya 20%. Utusan khusus hantu itu menjawab dengan santai. Di mana segelnya? Kualifikasinya tidak buruk. Siapa namamu? Tanya guru hantu itu. Yesuan. Yesuan menjawab tanpa sadar. Oke, jawaban ini, biarkan hantu itu mengajari utusan khusus itu agak aneh. Bertanya, kamu bukan nama belakang. Setelah pengingat dari utusan khusus hantu itu, Yesuan dapat merenungkan kakinya sendiri. Namun, hantu itu mengajarkan bahwa kemudi telah tiba, dan dia tidak perlu menutupinya lagi. Saat ini, dia langsung mengorbankan pedang serigala.
Oh, kepala hantu itu mengajari guru itu untuk terbang langsung. Paku, kamu, utusan khusus hantu yang mengajar dengan Yesuan tercengang, dan rekan yang juga menyegel 30% itu benar-benar dibunuh oleh Yesuan. Pada saat ini, dia bereaksi, dan dia mengambil jebakan dan membawa tuannya masuk. Selesai, terima kasih. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum, dan sebuah pedang tersapu keluar. Kepala utusan khusus pengajaran hantu ini juga terbang. Keduanya mati tanpa suara, dan tidak ada seorang pun yang ditemukan dalam pengajaran hantu. Namun, napasnya telah terekspos, dan mungkin seseorang akan datang. Armor emas berpola naga, sekarang. Yesuan keluar dengan armor emas berbentuk naga. Meskipun dia mengatakan bahwa kekuatannya sangat kuat, armor emas berbentuk naga memiliki kekuatan pertahanan yang tinggi, yang dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya. Saat ini, dia adalah orang kuat kecil yang tidak bisa mati. Dapat menahan baju besi emas berbentuk naga milik yang dirampok, bagaimana kekuatan pertahanan dapat dihancurkan oleh 50% orang di distrik tersebut. Saat ini, Yesuan langsung terbunuh. Hantu itu mengajarkan orang-orang di kemudi, itu bukan sampah yang baik, jadi Yesuan tidak bisa menahan tangannya. Sementara itu, hantu itu mengajarkan kemudi untuk memicu badai darah. Orang-orang itu hanya melihat kilatan emas, tetapi mereka tidak dapat melihat siapa itu. Ada ratusan hantu di divisi tersebut, dan mereka biasanya keluar berkelompok untuk memburu orang lain. Saat ini, ada lebih dari 200 orang di kemudi dan kemudi. Yesuan membunuh sepanjang jalan. Kultivasinya juga terus meningkat. Siapa yang mencampur-adukkan sesuatu, siapa yang sombong. Teriakan menggelegar terdengar, Yesuan berbalik dan melihat hantu dari 40% tubuh yang mengajarkan master untuk bergegas kepadanya. Distrik ini disegel 40%, dan berani berteriak di depanku. Yesuan mengajarkan master hantu ini dan langsung menghunus pedang. Seni bela diri semi tertinggi, bulat dan retak. Oh, hantu itu mengajari sang guru untuk menunggu reaksi, dan senjata di tangannya bukanlah prajurit yang paling suci, jadi mereka dipotong menjadi dua. Bagian dengan satu pukulan, panggil, ada juga seorang guru dengan 40% tubuh, dan dia langsung menuju pedang dan mendarat di Yesuan. Hei, Yesuan memiliki bentuk yang sempurna dan tidak terluka. Baju besi emas berbentuk naga bukanlah hal yang biasa, saya khawatir itu lebih keras daripada pedang serigala di tangan Yesuan. Mencari kematian, bulat dan retak. Yesuan mengeluarkan pedang dan membelah pihak lain menjadi dua bagian. Di kelas yang sama, tidak ada yang bisa menjemputnya, bahkan jika kemudi-kemudi datang, saya khawatir itu tidak akan melewati 3 putaran. Siapa kamu? Tepat setelah Yesuan membunuh guru hantu kedua, guru kemudi akhirnya muncul. Yesuan berbalik dan menatap guru kemudi. Kamu adalah guru kemudi, tanya Yesuan. Tidak buruk, inti dari kemudi-kemudi adalah sekilas. Setelah melihat baju besi emas berbentuk naga milik Yesuan, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, baju besi emas berurat naga. Aku tidak menyangka kamu akan mengenalinya. Aku tidak menyangka kau akan mengenalinya. Yesuan cukup terkejut. Ajaran hantu adalah kekuatan milenium. Para jenderal Spike telah melakukan perang salib, jadi ajaran hantu juga memiliki pemahaman tentang jenderal. Pada masa itu, para jenderal Spike mengenakan baju besi emas berbentuk naga untuk membunuh para hantu. Setelah mendengar pengakuan pribadi Yesuan, kemudi-kemudi menunjukkan ekspresi serakah. Jika para jenderal itu bukan jenderal naga, maka dia mati setidaknya 100 kali. Baju besi emas berbentuk naga Jenderal Spike, membunuhmu, aku bisa mendapatkannya. Master kemudi-kemudi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Oh, bagaimana kamu ingin membunuh? Yesuan sangat penasaran. Baju besi emas berurat naga, tidak bisa dihancurkan, kamu tidak bisa menggunakan pedang jika kamu ingin membunuhmu. Penguasa kemudi-kemudi menguasai para dewa kuasi tertinggi di tangan mereka dan langsung membunuh mereka. Baju zirah emas berbentuk naga yang tidak dapat dihancurkan, maka Anda hanya dapat menggunakan metode tinju, membunuh Yesuan melalui baju zirah emas berbentuk naga. Ketika kemudi-kemudi melompat turun, itu adalah pukulan gila terhadap Yesuan, dan bayangan tinju itu seperti meteorit yang jatuh, menunjuk ke Yesuan. Lingkaran retak. Yesuan juga memegang pedang bertaring serigala dan terus-menerus melakukan gerakan. Tidak apa-apa untuk membagi metode tinju master kemudi, tetapi dibandingkan dengan Yesuan, itu jauh lebih buruk.
Seorang penembak jitu bulat menyerang Master Kemudi, dan dia harus menghindarinya. Ajaran hantu dapat bangkit kembali tanpa dihancurkan oleh keluarga kerajaan Jepang. Anda harus memiliki panggung belakang. Yesuan bertanya sambil menyerang. Jika dia mau, dia sebenarnya dapat membunuh Master Kemudi dalam sekejap, tetapi petunjuknya akan rusak. Keinginan terakhir Jenderal Spike, tetapi untuk menghancurkan seluruh ajaran hantu, bukan Kemudi. Haha, nak, apakah Anda ingin mendengar tentang latar belakang ajaran hantu saya? Master Kemudi tertawa. Ada apa? Jawab Yesuan. Pukul aku, katakan padamu. Saat suara utama Kemudi jatuh, terdengar suara patah. Panggil, oh, penembak jitu bundar menghancurkan separuh tubuhnya, tetapi penembak jitu itu sangat akurat, dan Master Kemudi tidak akan mati untuk sementara waktu. Apa? Hantu itu mengajarkan Kemudi untuk terkejut. Dia merasa bahwa ranah Yesuan 2 tingkat lebih rendah darinya, tetapi pihak lain dapat dengan mudah membunuhnya. Siapa orang ini? Beri kamu 3 detik. Yesuan terjun ke depan Kemudi dan suaranya dingin. Hampir setengah dari Kemudi hancur, dan jika dia tidak menyembuhkannya sesegera mungkin, dia mungkin akan mati. Menghadapi Yesuan yang kuat, dia ragu-ragu sejenak, lalu perlahan membuka mulutnya. Ajaran hantuku, panggil. Tiba-tiba ada udara pecah lain yang menyebar, dan separuh kepala Kemudi terputus dan mati dalam sekejap. Siapa? Yesuan terkejut dan berbalik untuk melihat pria yang berdiri di udara mengenakan baju besi putih perak dan jubah putih. Hantu, sialan. Orang-orang berbaju besi berkata dengan dingin. Yesuan tanpa sadar menerima buritan Kemudi dan kemudian bertanya, kamu sepertinya bukan hantu. Ya, aku bukan. Orang-orang berbaju besi mengangguk, aku adalah wakil pemilik kota-kota Tianfeng. Lalu kamu membunuh sanderaku, apa yang kamu inginkan? Yesuan menghela nafas, bertanya. Bunuh, bagaimana kamu bisa membawaku? Orang-orang berbaju besi mencibir. Yesuan berhenti dan bertanya, setelah ajaran hantu, apakah itu kamu? Haha, orang-orang berbaju besi tersenyum lagi dan langsung membunuh Yesuan. Satu-satunya hantu Kemudi mengajarkan Kemudi bahwa Tuan ingin membukanya, tetapi dibunuh oleh wakil penguasa kota-kota Tianfeng ini, jadi pasti ada hantu di jantung kota. Yang terpenting adalah mengapa dia begitu cerdik hadir di sini. Petunjuknya sudah ada di sana, dan Anda akan mengatakannya lagi. Yesuan, terlepas dari 3721, segera membakar tubuh yang menyebalkan itu dan menyerang orang-orang berbaju besi. Lingkaran retak, Tyrannosaurus, boom. Baju besi pria ini telah mencapai 60% dari tubuh, yang 20% lebih tinggi dari Yesuan. Kekuatan serangannya tidak sepele. Untungnya, Yesuan tidak sama seperti sebelumnya, dan kedua pria itu menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, Yesuan adalah prajurit yang lebih suci daripada dia, karena pihak lain tahu bahwa hanya seni bela diri seperti tinju dan telapak tangan yang dapat melukainya. Boom, boom, boom. Naluri keduanya dengan cepat dikonsumsi. Yesuan berlari liar di daratan, sementara orang-orang berbaju besi terbakar di udara dan terus berenang di udara. Kedua pria itu memainkan pertandingan yang ketat. Yesuan, mengenakan baju besi emas berbentuk naga, memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Selain darah dewa kehidupan, dia adalah orang kuat kecil yang tidak bisa mati. Kecuali orang lain dapat menghancurkan jantung atau kepalanya dengan pukulan, dia tidak mati. Sayangnya, pihak lain tidak dapat melakukan ini. Bunuh dia, kurasa aku bisa menerobos. Yesuan memikirkan identitas pihak lain. Saat berikutnya, kemarahan di tubuh langsung terbakar menjadi 2. Jenderal Paku adalah aksi, dan serigala sedang menyerbu. Yesuan memegang pedang berduri dan menghantam seorang pria berbaju besi. Kepala serigala raksasa yang menyendiri menuju ke arah pria berbaju besi itu. Kepala serigala itu membuka mulutnya dan langsung menggigit pria berbaju besi itu. Pria berbaju besi itu terkejut. Trik yang pernah didengarnya ini adalah seni bela diri yang sangat sulit. Namun, alam Yesuan terlalu berbeda untuknya, tetapi dia bisa melepaskan diri. Beri aku serangan. Baju besi putih keperakan pada pria itu tiba-tiba meledak terbuka, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, meledakkan kepala serigala raksasa itu. Jika rata-rata orang sudah digigit menjadi 2 oleh kepala serigala raksasa itu, tetapi pria itu mengalahkannya, kekuatannya memang bagus. Namun, ketika dia bereaksi, dia menemukan sosok Yesuan dan menghilang. Panggil,
Suara menusuk udara jatuh ke telinganya. Ternyata Ye Xuan telah menggunakan tanah yang menyusut untuk menjadi 1 inci makna, dan menjarah di bawah pria itu, lalu menyapunya. Tubuh pria itu terkoyak oleh retakan bundar, terbelah dua dan jatuh dari langit. Distrik akan menyegel 60% tubuh, dan berani bersumpah di depanku. Ye Xuan melihat separuh tubuh lainnya dan jatuh dari udara, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Perjalanan sang jenderal telah sangat meningkatkan kekuatannya, dan bahkan kepercayaan dirinya telah berkembang beberapa kali. Lebih dari 4 tingkat tantangan, mudah. Setelah pertempuran berakhir, Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu dan mengambil Qiang Kun milik pihak lain. Hei, tuan rumah menerobos, dan kaisar saat ini akan menyegel hingga 45%. Alam telah benar-benar membaik. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mendapat banyak transportasi udara dari sisi lain, dengan total 200.000 poin. Tianfu Tianfeng City pada tanggal 6, tetapi salah satu dari 3 kota utama, meskipun orang-orang dari baju besi, sebagai wakil pemilik kota, tidak mungkin menjadi guru hantu, jadi dia pasti memiliki seseorang di belakangnya. Yah, memang wakil pemilik kota Tianfeng City, atau seorang earl. Benar saja, penguasa kota Tianfeng melindungi para hantu dan mengajari mereka untuk menjadi agung. Ye Xuan memegang surat di tangannya, dan sekarang dia bisa yakin sebelum pergi ke kota Tianfeng, Ye Xuan masih menyelesaikan hantu-hantu yang tertinggal. Kemudian dia meninggalkan gunung dan kemudian bergegas ke kota Tianfeng. Pada saat ini, Ye Xuan mungkin menebak bahwa latar belakang ajaran hantu diperkirakan adalah beberapa pejabat dinasti Matahari. Sebenarnya, dia tidak ingin memprovokasi dinasti Matahari, tetapi untuk menyelesaikan keinginan terakhir para jenderal, dia hanya bisa melakukannya. Dia bergegas dengan kecepatan penuh dan menghabiskan 2 hari untuk tiba di kota Tianfeng. Pada saat yang sama, dia juga mendengar bahwa tuan kota Tianfeng adalah penguasa 60% dari kehendak kaisar. Wakil pemilik kota adalah 60% dari kehendak kaisar, tetapi dia dihancurkan olehnya. Pemilik kota bukanlah alam yang tinggi. Ye Xuan sekarang dapat membunuhnya. Bagaimanapun, dia juga telah menerobos. Jika Anda ingin membuat masalah, maka itu akan menjadi sedikit lebih besar. Dia pertama kali masuk dan menukar semua transportasi gas menjadi harta surga, dan segera, dia siap untuk membuka pembunuhan. Baju besi emas berpola naga. Ye Xuan menawarkan baju besi emas berbentuk naga di tempat yang tidak bertuan. Baju besi emas berbentuk naga itu memiliki pelindung mata. Dia bisa melihat orang lain, tetapi orang lain tidak bisa melihat wajahnya. Kota Tuhan, Ye Xuan, baju besi emas, luar biasa dan langsung membunuh masa lalu. Bentuk seperti itu telah membuat banyak orang menindaklanjutinya, tetapi ketika orang-orang ini mengetahui bahwa Ye Xuan akan pergi ke pemerintah kota, mereka semua terkejut. Kota Tianfeng adalah 3 kota utama di surga ke-6, dan terlalu lama untuk berani melakukannya di sini. Hantu mengajarkan Yu, keluar dan mati. Ye Xuan berdiri di depan gerbang pemerintah utama kota dan bernyanyi dengan keras. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang itu terkejut. Pengajaran hantu, bukankah kekuatan dinasti-dinasti Matahari, bagaimana bisa ada di pemerintah kota? Tidak lama kemudian, ada tim penjaga kota yang mencabutnya. Setelah pemimpin tim melihat Ye Xuan memegang pedang serigala, dia berteriak, berani berteriak di luar balai kota dan menangkan dia. Pada saat itu, Supreme 10,5 langkah dibunuh oleh Ye Xuan. Kalian, mungkin tidak ada hubungannya dengan ajaran hantu, kalian harus menyalahkan diri sendiri dan orang yang salah. Cahaya Ye Xuan menyala dan tiba-tiba muncul sebuah pedang. Oh. Dalam sekejap mata, tim penjaga ini semuanya terbunuh, dan naga serta cincin itu terbang ke Ye Xuan. Orang ini benar-benar berani melakukannya, lari. Orang-orang di sekitarnya panik, dan mereka tidak menyangka Ye Xuan benar-benar berani memulai di sini. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan mereka, dan langsung menjatuhkan tubuh dari cincin Qian Kun, itu adalah 2 mayat wakil pemilik kota Tianfeng. Para penonton yang lari ke kejauhan terkejut. Mereka mengenali wakil pemilik kota dan tiba-tiba ketakutan. Lancang, berani membunuh pejabat dinasti Matahari Jepang, orang ini pasti mata-mata api. Pergilah bersama, sekelompok master menyapu keluar dari pemerintahan kota. Di sekitar dinasti Matahari, ada banyak ziarah tetangga. Objek masing-masing surga berbeda. Surga ke-10 menentang dinasti Yuan Agung,
dan surga ke-6 adalah api suci. Yesuan menatap 10 master teratas dan tersenyum meremehkan. Lebih dari 10 orang ini, Kaisar akan menyegel hingga 60% dari yang satu, itu hanya untuk memberinya kesejahteraan. Retakan bulat, berikan aku untuk mati. Yesuan menjelma menjadi dewa pembunuhan, dan caranya panas, membunuh para master ini satu persatu. Adegan ini menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar kita tampaknya telah tiba di akhir dunia. Mereka yang kuat di hati mereka diabadikan di kota, dan tidak ada kemampuan memberontak di depan baju besi emas ini. Siapakah orang ini? Benarkah yang dikatakan dalam persembahan itu, Yesuan adalah mata-mata dari api suci yang menyelinap ke dinasti matahari, dan kemudian menggunakan alasan hantu untuk mengajarkan pembantaian kota. Namun, masa yang berada di tempat kejadian tidak mati, jadi mereka juga memiliki beberapa keraguan. Pemerintah kota tidak benar-benar berkolusi dengan para hantu. Yesuan, pembunuh yang dikirim oleh dinasti Sun Yan, bertanggung jawab untuk membersihkan mereka. Pada saat ini, beberapa sosok melesat keluar dari rumah utama kota, dipimpin oleh seorang pria parubaya gemuk yang mengenakan kostum cantik. "Nak, apakah kamu berani membiarkanku pergi ke sini?" Pria parubaya itu membelalakkan matanya. Sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah pemilik kota Tianfeng ini. "Kamu dan hantu mengajarkan kolusi, hari ini, aku di sini untuk mengambil kelas pertamamu." Yesuan menjawab dengan dingin. "Hanya bercanda, aku memiliki posisi Earl dari dinasti matahari, dan aku akan memiliki hubungan dengan para hantu malam." Pria parubaya itu gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak peduli apa yang kau katakan, kau akan mati hari ini." Ketika suara Yesuan jatuh, ia melesat ke arah pria parubaya itu. "Keberanian yang besar, bunuh dia." Pria parubaya itu mabuk berat, menawarkan pisau emas besar untuk mengalahkan retakan bundar Yesuan. Di sampingnya, ada 6 master yang akan menyegel tubuh dari 50% menjadi 60%. Namun, ia tidak mengenali baju besi emas berbentuk naga milik Yesuan. Boom! Gelombang udara bergulung-gulung. Pada titik ini, Yesuan sudah melepaskannya. Namun, ia tidak akan membunuh penguasa kota Tiancheng untuk saat ini, karena ini adalah petunjuk selanjutnya. 6 dari persembahan utama pemerintah utama kota, menyerang Yesuan. Mereka memiliki prajurit yang paling bersemangat, tetapi kecepatan Yesuan sangat cepat, mereka tidak dapat mengejar. Lingkaran retak, serigala itu menyerbu, Yesuan tidak ceroboh. Dalam waktu kurang dari 5 detik, pemujaan terhadap 6 ibu kota-kota itu berturut-turut terdegradasi. Pria parubaya itu terkejut. Ketujuh dari mereka mengepung Yesuan. Mereka hanya dapat menangkap sisa-sisa Yesuan. Bahkan dia tidak dapat menangkap Yesuan. Bagaimana ini bisa dimainkan? Orang ini telah mendapatkan hukum, pergi. Pria parubaya itu mengambil inisiatif dan menerobos masuk ke pemerintahan kota. Yesuan telah mengambil 6 biksu dan regu yang diabadikan dan membunuh mereka. "Tianfeng Chengchengsu, jika kamu tidak memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupmu, silakan pergi ke neraka." Yesuan mabuk, membanting pedang ke arah pria parubaya itu. "Hei, kamu terlalu naif, berkat transportasi gas." Tiba-tiba, ada token emas di sebelah kiri kota Tianfeng. Pada saat berikutnya, kekuatannya meroket. "Apa?" Yesuan berkilauan dan menemukan bahwa gas ungu di atas kota Tianfeng redup. Transportasi gas ini masih dapat digunakan seperti ini. Dia tertegun dan menemukan token di tangan kota Tianfeng. Itu adalah perintah Earl. Boom! Berkat transportasi udara utama kota Tianfeng, memblokir pedang. Apa artinya ini? Tampaknya sangat kuat. Yesuan agak iri. Dia merasa bahwa saat ini, ranah Tuan Kota Tianfeng hampir sebanding dengan 70% dari kehendak Kaisar. "Nak, memaksaku untuk mengonsumsi gas untuk membunuhmu, ini adalah kehormatanmu." Pemilik kota Tianfeng minum. Sebenarnya, dia tidak ingin mengungkap trik ini, dan pemurnian udara tidak mudah, dan itu sedikit konsumsi, jadi ini adalah bagian bawah kotak tekanannya. Apakah itu? Mulut Yesuan sedikit miring, menghadap pedang yang lain, dia baru saja mengeluarkan retakan bundar. "Hei, waktu ketika pedang paku terbentuk terlalu singkat, sehingga gerakan Yesuan dikalahkan oleh pihak lain." Penembak jitu dari Master Kota Tianfeng menghantam dan berjongkok di Yesuan. "Hei!" Meskipun suara renyah dikeluarkan, baju besi emas berurat naga milik Yesuan sama sekali tidak memiliki jejak.
Ye Xuan hanya terluka oleh gempa bumi dan pulih dalam sekejap mata. Apa? Ini tidak mungkin. Pemilik kota Tianfeng terkejut. Pedangnya begitu kuat sehingga bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa menghancurkan baju besi pihak lain. Dewa tertinggi semu sangat keras, tetapi sage sinar matahari tidak memiliki teknologi, dan dapat menciptakan baju besi yang sebanding dengan kekuatan dewa tertinggi. Bagaimanapun, ini terlalu besar. Kota Tianfeng menatap Ye Xuan dan melihat garis-garis baju besi emas Ye Xuan. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan dia berseru, baju besi emas berbentuk naga sebenarnya adalah baju besi emas berbentuk naga dari Jenderal Serigala Suci kuno. Aku punya beberapa wawasan, hei, aku harus melihat berapa lama transportasi gasmu bisa bertahan. Ye Xuan mendengus dan membunuh masa lalu. Sialan, mundur. Master kota Tianfeng tahu kekerasan naga emas, yang merupakan hal tersulit di bawah tertinggi. Penembak jitu umum tidak dapat dihancurkan sama sekali. Master kota Tianfeng tidak akan menjadi seni bela diri seperti tinju. Tidak mungkin membunuh Ye Xuan melalui baju besi emas berbentuk naga. Sudah pasti dialah yang akan mati. Aku tidak ingin pergi, itu tidak semudah itu. Ye Xuan berlari di darat, kecepatannya tidak lebih lambat dari kota Tianfeng. Ye Xuan, yang memiliki naluri yang hampir tak terbatas, menyerang sosok di langit. Lingkaran retak, serigala itu menyerbu. Kecepatan serangannya sangat cepat, dan sangat akurat. Kota Tianfeng sangat sulit untuk dihindari, dan hanya dapat terus bertahan dengan transportasi gas. Ungu, biru, cian. Hanya dalam 1 menit, transportasi udara di atas kepala utama kota Tianfeng diturunkan ke warna biru, dan hampir habis. Transportasi udaranya bukanlah transportasi gas biasa, tetapi penyulingan, dan hanya penyulingan transportasi gas, yang dapat digunakan untuk memberkati pertempuran. Haha, kartu-kartumu tampaknya dikonsumsi, ayo mati. Ye Xuan tertawa, dia memperkirakan bahwa pihak lain akan berhenti paling banyak 3 kali, dan transportasi udara akan memakan cahaya. Sialan, campur aduk, jangan paksa aku. Pemilik kota Tianfeng City minum. Bagaimana kalau memaksamu? Apakah kamu masih punya kartu? Ye Xuan mencibir. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Tuan kota Tianfeng meraung keras. Sebenarnya, dia tidak menginginkan emas naga, karena begitu dia mendapatkannya, dia mungkin akan menyerahkannya kepada sinar matahari. Dan untuk membunuh Ye Xuan, dia takut membayar harga yang mahal, berkat angkutan gas, bukan kartu aslinya. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, dia mengeluarkan batu putih dan memacunya dengan marah. Tidak lama kemudian, ada bayangan hantu di sampingnya. Ini adalah seorang lelaki tua. Tianfeng, apa yang kau panggil aku untuk lakukan? Ilusi lelaki tua itu berkata. Kakek, tolong. Pemilik kota Tianfeng buru-buru berteriak. Kaki Ye Xuan turun. Dia tidak tahu bagaimana lelaki tua itu muncul. Tampaknya keluar dari batu. Lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, menoleh dan menatap Ye Xuan di kejauhan, dan berkata, baju besi emas berpola naga. Kakek, ini baju besi emas berbentuk naga. Anak ini memegang pertahanan baju besi emas berbentuk naga dan ingin membunuhku. Berkat transportasi udaraku telah dikonsumsi. Pemilik kota Tianfeng berkata dengan cepat. Baju besi emas berpola naga. Fajar lelaki tua itu bersinar, dan itu adalah tampilan serakah. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga melihat tampilan tabu, dia merasa bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Ketika kedua pria itu saling memandang sebentar, mereka langsung menembak dengan tiba-tiba. Lingkaran retak, kesedihan yang luar biasa, boom, retakan bulat Ye Xuan, langsung dikejutkan oleh tangan besar yang menyebalkan dari pihak lain. Tangan yang menyebalkan ini sangat cepat, langsung menutupi Ye Xuan. Puff, Ye Xuan dengan luar biasa menyemburkan darah. Pihak lain akan benar-benar melukainya, dan orang ini tidak dapat dikalahkan. Meskipun itu hanya bayangan, bukan berarti aku bisa melawannya, pergi. Ye Xuan langsung melemparkan tanah ke dalam 1 inci makna, menerobos ke dalam tanah. Namun, lelaki tua itu dapat merasakan napasnya. Nak, tinggalkan hidupmu. Lelaki tua itu menyerang ke suatu arah, dan Ye Xuan sangat malu. Untungnya, tanah di bajingan ini dapat menutupi sebagian besar napas, dan lelaki tua itu tidak dapat menangkap Ye Xuan setiap saat. Dia melarikan diri, mengejar. Lelaki tua itu menunjuk rendah ke satu arah. Pemilik kota Tianfeng segera menyusul.
Proyeksi lelaki tua itu tidak dapat meninggalkan bola putih di tangannya terlalu jauh, jadi dia harus mengikutinya. Saat ini, di tanah, Ye Xuan memuntahkan darah sambil melarikan diri. Orang tua ini hanyalah proyeksi. Kekuatannya sangat kuat. Untungnya, itu bukan dewa miliknya, atau aku akan mati. Dia beruntung dalam hatinya, dan dia juga mengerti bahwa proyeksi ini harus memiliki batasan waktu dan tidak dapat ada selamanya. Selama dia bersembunyi sebentar, Tuan Kota Tianfeng pasti akan dibunuh olehnya. Kakek, berapa lama proyeksimu bisa bertahan? Dalam perjalanan untuk membunuh Ye Xuan, pemilik kota Tianfeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini adalah jimat penyelamat yang kuberikan padamu, dan bisa bertahan selama 3 menit. Jawab lelaki tua itu, jika orang itu tidak mati dalam waktu 3 menit. Kota Tianfeng tampak samar. Aku sedang melakukan sesuatu untuk 7 kaisar sekarang, aku tidak bisa berjalan, tetapi aku sudah menghubungi para master yang akan datang. Lelaki tua itu berkata perlahan. Meskipun lelaki tua itu berkata demikian, apakah pemilik kota Tianfeng masih tidak yakin, Master, dapat tiba tepat waktu? Jika tidak, maka pemerintahan kotanya mungkin akan hancur. Anak ini membunuh wakil pemilik kota dan sudah tahu tentangku. Dia pasti tidak akan hidup. Kota Tianfeng melanjutkan. Lelaki tua itu sedikit mengembun dan mengangguk, meyakinkan, aku akan membunuhnya dalam 3 menit. Kedua pria itu mengejar Ye Xuan sambil berdiskusi. Ye Xuan sesekali dibombardir oleh lelaki tua itu, tetapi lukanya dengan cepat diperbaiki oleh pohon kehidupan. Selama dia bahkan tidak memiliki 2 telapak tangan, dia tidak akan memiliki masalah besar. Waktu, sedikit berlalu. Pengejaran lelaki tua itu membuat Ye Xuan sengsara. Wajah Ye Xuan berwibawa, dan waktu dihitung dalam hati. Bagian depannya baik-baik saja. Setelah waktu yang lama, dia merasa bahwa serangan lelaki tua itu telah melemah. Pada titik ini, 2 menit telah berlalu. Masih ada 1 menit tersisa, diperkirakan dia tidak bisa membunuhnya, pergilah ke arah itu. Lelaki tua itu berbisik, menunjukkan warna penyesalan. Jika baju besi emas berbentuk naga diperolehnya, maka dia akan memberikan baju besi emas berbentuk naga itu kepada tuannya, 7 pangeran. Pada saat itu, 7 kaisar akan bersaing untuk mendapatkan posisi pangeran, dan peluangnya setidaknya 30%. Pangeran, itu adalah kaisar berikutnya dari dinasti Matahari Jepang, jadi para pangeran dari Sage Sinar Matahari bertarung dalam kegelapan, dengan banyak faksi. Sialan, pemilik kota Tianfeng meraung dan kemudian menukik ke arah lelaki tua itu. Sementara lelaki tua itu mengikuti, dia menyerang tanah di bawah kakinya dan melihat apakah Ye Xuan datang. Yah, serangan itu bergerak semakin jauh. Ye Xuan, yang bersembunyi di tanah, tiba-tiba mengangkat alisnya. Tampaknya lelaki tua itu menyerah dan mengejarnya. Jika demikian, maka dia akan membunuhnya.